Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya, Bung Warta, malam ini sambil ngopi, punya kopi hitam. Kita akan kembali berbagi informasi. Kenapa saya selalu mengunggah konten walaupun sederhana, walaupun kameranya dengan kualitas gambar yang pas-pasan, tapi saya akan terus mengunggah berbagai informasi seputar apa itu kewartawanan. Saya berharap bahwa semakin sering diunggahnya informasi tentang apa itu wartawan, apa itu jurnalis, maka akan semakin banyak orang yang tahu dan mencintai profesi jurnalis. Teman-teman sekalian, untuk malam ini apa ya yang bisa dikupas lagi? Kayaknya udah banyak nih. Untuk malam ini, oh ya, saya ingin coba berikan informasi bagaimana ketika ada yang ingin menjadi wartawan. Bagaimana ketika ada yang ingin menjadi wartawan. Walaupun memang awalnya atau mungkin banyak juga yang ikut pelatihan jurnalis ketika di kampus atau mungkin di tempat bekerja, ikut kursus jurnalis atau pelatihan jurnalis. Tapi bagaimana ketika ingin menjadi seorang jurnalis? Artinya jurnalis sebagai sebuah profesi. Yang pertama harus dilakukan adalah mencari informasi. Informasi ini bisa di media massa, baik cetak, elektronik, maupun media-media online, media cyber. Informasi ini bisa ditemukan di halaman medianya. Misalnya di koran, ketika sebuah perusahaan media koran atau media cetak membutuhkan wartawan, dia akan mempublis atau memasang nanti pengumuman lowongan pekerjaan untuk wartawan. Begitupun di media-media cyber juga bisa kita temukan ketika ada lowongan di perusahaan media cyber memasang lowongan. Kemudian juga di media sosial sering juga ditemui adanya lowongan-lowongan atau pengumuman lowongan pekerjaan untuk menjadi seorang wartawan atau jurnalis. Setelah kita menemukan informasi lowongan tersebut, maka kita harus mempertimbangkan. Mempertimbangkan artinya sejauh mana prospek perusahaan tersebut. Bagaimana ini ke depannya prospek perusahaan tersebut? Menguntungkan tidak? Perusahaan ini akan menjadi besar atau tidak? Perusahaan ini perusahaan yang sehat atau tidak? Atau perusahaan ini membuka lowongannya di daerah kita apa bukan? Ini harus menjadi pertimbangan juga. Kemudian kita siapkan untuk lamarannya sesuai dengan yang dipaparkan di informasi lowongannya. Saat ini untuk melamar sebuah pekerjaan sudah banyak perubahan, tidak seperti dulu lagi. Jadi sudah banyak yang menggunakan cara untuk mengirimkan lamarannya melalui email atau bahkan ada yang cukup dengan WA. Format-format dokumennya, lamarannya, syarat-syaratnya dikirimkan melalui email atau WA. Ada juga yang memang melalui pos atau melalui jasa pengiriman. Itu bisa. Jadi tergantung
diumumkannya di lowongan itu seperti apa syarat-syaratnya dan cara pendaftarannya. Kemudian yang juga harus dipersiapkan, kita harus mempersiapkan pengetahuan tentang jurnalis itu sendiri. Karena ketika kita melamar nantinya, ketika ada panggilan, maka akan ada interview atau wawancara seputar pengetahuan kita tentang jurnalis, seputar contoh tulisan kita, itu nanti akan diuji oleh bagian sumber daya manusianya, atau biasanya kalau di perusahaan media oleh redaktur misalnya, yang menseleksi untuk calon jurnalis ini. Jadi sebelum kita menghadapi seleksi itu atau menghadapi tes wawancaranya, maka kita harus sudah mempersiapkan pengetahuan tentang jurnalistik, baik itu tentang bagaimana aturan perundang-undangannya, apa itu kode etik, bagaimana teknik wawancara, kemudian bagaimana itu teori-teori cara penulisan, apa itu 5W 1H, bagaimana itu piramida terbalik, bagaimana itu etika ketika kita melakukan liputan, apa saja yang harus disiapkan, alat apa saja yang harus dimiliki. Itu nantinya akan ditanyakan saat wawancara atau interview, maka itu sudah harus disiapkan. Kemudian memang ketika menjadi seorang jurnalis kita harus siap. Perkembangan jurnalis saat ini memang sangat pesat, namun banyak juga yang merekrut, lebih memilih perusahaan itu memilih merekrut wartawan itu sifatnya dia freelance atau wartawan lepas atau kontributor. Jadi merekrut wartawan yang berstatus kontributor. Kontributor itu artinya dia mendapatkan upah itu berdasarkan tulisan yang ditayangkan. Jadi honornya berdasarkan tulisan yang ditayangkan. Walaupun pada perusahaan-perusahaan besar sudah menetapkan gaji bulanan atau gaji tetap, tapi masih ada juga perusahaan-perusahaan yang menetapkan aturan penggajian itu berdasarkan tulisan-tulisan yang ditayangkan. Kemudian yang juga harus disiapkan saat akan melamar pekerjaan menjadi wartawan itu adalah mental. Mental karena pekerjaan wartawan itu sifatnya pekerjaan yang tim dan memang bekerja di bawah tekanan. Bekerja di bawah tekanan itu ya kita harus siap ketika mendapatkan penugasan dalam waktu yang mendadak, kita sudah siap, harus sigap. Bekerja di bawah tekanan itu kan pemberitaan itu kebanyakan tidak terjadwal. Artinya ada sebuah kejadian mendadak, maka kita sebagai wartawan harus siap meluncur ke lokasi atau melakukan liputan mendadak dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. Ketika ada bencana misalnya, malam hari ada bencana, sebagai wartawan ya harus siap kita untuk menuju ke lokasi melakukan liputan. Kemudian ketika ada kejadian-kejadian penangkapan koruptor misalkan, maka kita harus siap walaupun penangkapannya atau razianya misalkan dilakukan pada lewat tengah malam atau menjelang pagi misalnya, kita harus siap. Artinya bahwa kita harus siap bekerja di bawah tekanan, artinya tekanan ya tekanan beban pekerjaan itu, karena kita ditekankan untuk bekerja tepat waktu agar bahan beritanya itu bisa tayang tepat waktu. Atau kalau untuk media-media yang berkembang saat ini, media cyber atau media online, kecepatan waktu. Jadi kejadiannya pada saat itu hitungan menit kita sudah harus bisa menayangkan beritanya, dan beritanya pun harus akurat, harus berimbang, harus narasumbernya jelas, dan syarat-syarat yang memenuhi kaidah jurnalis lainnya harus terpenuhi. Dalam waktu yang cepat kita sudah harus bisa mengirimkan beritanya untuk langsung diedit atau diunggah oleh redaktur atau admin. Demikian
gambaran bagaimana kalau ingin menjadi wartawan, bagaimana melamarnya, bagaimana yang harus dipersiapkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, informasi atau pengetahuan tentang jurnalis malam ini bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sangat banyak kekurangan dalam hal penyampaian ini, termasuk bagaimana ini pengunggahan videonya, karena memang saya tidak mengedit videonya, saya ingin tampil natural tanpa editan. Mudah-mudahan masih banyak lagi informasi yang bisa disampaikan kepada teman-teman. Silahkan di-share sebanyak-banyaknya video ini agar semakin banyak yang tahu, semakin banyak bermanfaat. Dan kalau boleh juga diluangkan waktunya untuk subscribe dan untuk men-share ke medsos, ke jaring sosial, ke grup-grup, agar semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang paham apa itu jurnalistik. Oke, bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bung Warta. Jos.